Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Awalan wa akhiran nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi aw ala ma an'ama alayna min ni'amihi al-kathirah. Wa min tilkan ni'am hiya ni'matu al-iman wa ni'matul islam, kadzalika ni'matus sihhah wal afiyah. Nas'alullaha ta'ala an yudima hadhihi an-ni'am. Alhamdulillah, fi hadzal yaum sanukmil darsana wa tawaqqafna bil amsi fi adabis salam. Wal yaum insyaallah ta'ala sanukmil fi adabi al-kalam. Al yaum, hari ini kita akan lanjutkan di adabul kalam. Ma ma'na al-kalam? Takallama yatakallamu, berbicara. Adab berbicara. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab atau bab ini sangat penting bagi kita untuk memahami dan mempelajarinya, karena tidak satu pun di antara kita kecuali akan berbicara, ya. Entah antum berbicara sama teman antum, antum berbicara dengan ibu bapak antum, atau antum juga bisa berbicara dengan guru-guru antum misalnya. Yang pastinya semua kita akan berbicara. Dan di dalam Islam, beda orang, beda teman bicara kita, adabnya juga berbeda. Ya. Antum berbicara dengan orang tua tidak sama ketika antum berbicara dengan teman-teman antum yang seusia dengan antum. Ya. Atau ketika antum berbicara dengan teman yang lebih besar, lebih dewasa, juga tidak sama dengan antum berbicara dengan adik-adik antum misalnya. Dari sisi usia, mereka di bawah antum, berbeda. Karena itu, kita harus mengetahui, ya, adab-adab al-kalam, adab-adab berbicara ini, supaya kita tidak salah menempatkannya, ya. Jangan sampai kita berbicara kepada kedua orang tua kita seperti kita berbicara kepada teman-teman kita misalnya. Taib. Alhamdulillah, kita mulai. Silahkan dibuka bukunya, halaman bab yang kedua, adabul kalam. Adabu al-kalam, adab-adab berbicara. Khalaqallahu al-insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Khalaqa, ma mana khalaqa? Sahih. Menciptakan. Allah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam keadaan, dalam bentuk yang paling sempurna, paling bagus.
kita tidak akan mendapatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna dari manusia di dunia ini. Ya, itu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Wa zawwadahu bi mu'jizatil aqli, dan zawwada yuzawwidu, membekali, dan Allah Subhanahu wa taala membekali bi mu'jizatil aqli, dengan satu mukjizat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan satu mukjizat yang luar biasa. Apa mukjizat yang luar biasa tersebut? Adalah al-aql, bimu'jizatil aql, dengan mukjizat akal. Karena akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena dengan akal inilah manusia bisa menjadi mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dan dengan akal ini juga, ya, seseorang akan merasakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Tanpa akal, sebanyak apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang antum miliki, itu tidak akan ada gunanya. Tanpa akal, sebanyak apapun uang antum, itu tidak akan ada artinya. Coba antum lihat, ya, antum dikaruniakan harta yang melimpah, rumah yang mewah, mobil yang wah gitu ya. Tapi Allah cabut akal antum. Kira-kira bisa dinikmati enggak harta yang banyak tersebut? Enggak akan. Makanya salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita ini sebagai hambanya adalah nikmat akal. Ya. Nikmat akal. Itu salah satu bekal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Apalagi wa atahu wasailat ta'allum wal iktisab. Dan Allah Subhanahu wa taala, atahu di sini artinya apa? Memberikan, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan atau memberikan manusia wasail at-ta'allum, sarana perlengkapan untuk ta'allum. Apa ta'allum itu? Belajar. Wal iktisab, dan berusaha, mencari. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, katakanlah, huwa, dialah Allah Subhanahu wa taala, allazi, yang, ansha'a, ansha'a di sini sama dengan khalaqa. Dialah yang menciptakan kamu, kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah juga ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kalian, as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit kamu bersyukur.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberinya 'ainain, sepasang mata? Bukankah kami telah menciptakan bagi manusia dua mata atau sepasang mata? Walisana, apa lisan itu? Dan lidah. Untuk apa? Berbicara. Walisana wa syafatain, dan dua bibir untuk berkata-kata atau untuk berbicara. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap kita punya modal yang sama ketika kita lahir di dunia ini. Ya. Sama-sama punya pendengaran, sama-sama punya penglihatan, sama-sama punya hati, dan juga punya lisan dan dua bibir. Wa min wazifatil lisani al-katsirah, di antara wa min artinya dan di antara wazifatil lisan, wazifah, mana wazifah? Tugas. Mohon para santri untuk menulis ya, mufradat yang diartikan itu ditulis artinya, supaya nanti ketika antum murajaah antum paham apa yang antum baca. Wa min wazifatil lisan, dan di antara tugas lisan al-katsirah, yang banyak, at-ta'biru an hajatin nafsi. Apa arti ta'bir? Mengungkapkan hajat an-nafs, kebutuhan dirinya, kebutuhan nafsu, ya. Jadi apa yang diinginkan oleh nafsu kita itu diungkapkan oleh lisan kita. Itu salah satu fungsi lisan, mengungkapkan keinginan diri kita. Apa yang kita inginkan itu diungkapkan oleh lisan. Apalagi tugas daripada lisan, wa isalul ma'lumat ilal ghair an tariqin nutqi wal kalam. Dan isal itu apa? Menyampaikan al-ma'lumat, informasi. Menyampaikan maklumat, informasi, permakluman ilal ghairi, kepada orang lain, antariqin nutqi wal kalam. Antarik dengan jalan atau dari jalan, an-nutqu wal kalam. Nutqu wal kalam maknanya sama, yaitu berbicara. Ini salah satu di antara dua tugas al-lisan, yaitu menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cara berbicara seperti yang kita lakukan saat ini. Fala yasduru 'anil insani lafdhun aw kalimatun illa waladaihi malakun hadirun ma'ahu. La yasdur, fala yasduru, maka tidaklah keluar, yasdur, anil insan, dari seseorang, lafdhun au kalimatun, satu lafaz, satu kalimat, satu kata, illa waladaihi, kecuali waladaihi, malakun hadirun, di sisinya seorang malaikat yang hadir bersamanya, muraqibun li a'malihi, yang senantiasa mengawasi
perbuatannya. Yaktubuha, perbuatannya ditulis oleh malaikat tadi, fi sahifatihi, di lembaran-lembarannya. Para santri, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita selalu ingat, ya, bahwasanya setiap diri kita, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus mengimani bahwasanya ada malaikat yang selalu mengawasi kita, selalu menulis apapun yang kita kerjakan. Karena itu, ya, karena kita selalu diawasi oleh malaikat dimanapun dan kapanpun, maka kita berusaha untuk menjaga amalan-amalan kita, terlebih ucapan-ucapan kita. Karena itu Nabi SAW disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa berkata-kata dengan ucapan yang baik, maka jangan sampai kita mengucapkan atau keluar dari kita ucapan-ucapan yang kotor, kata-kata yang tidak sopan, yang pada akhirnya akan mencelakakan kita sendiri, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, ini hadis ini layak bagi kita untuk selalu mengingat-ingatnya, ya, supaya kita tidak menyesal nanti. Wa baina aidina ba'du adabil kalam. Dan berikut ini sebagian adab-adab kalam yang kita akan jelaskan. Nubsituha kama yali. Kami jelaskan atau kami sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ikhtiyaru ajmalil kalami wa ahsanil alfadhi athna'a mukhatabatin nas. Ikhtiar, apa ikhtiar itu? Memilih ajmal al-kalam, ucapan yang paling ajmal, yang paling bagus. Wa ahsanil alfadh, lafaz yang paling baik. Athna'a mukhatabatin nas, ketika kita bicara, ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ini adab yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara dengan orang lain, yaitu kita berusaha untuk memilih ucapan kosakata yang paling baik, yang kira-kira tidak menyakiti, ya, orang yang lawan kita bicara. Di sini disebutkan kama yakhtaru atyabat ta'am. Kama itu apa artinya? Sebagaimana, silakan ditulis. Yakhtaru atyabat ta'am, memilih makanan yang paling baik. Kalau disuguhkan kita berbagai macam makanan,
tentu pasti kita akan berusaha mencari makanan yang paling enak. Betul apa enggak? Insya Allah betul. Ya, pasti. Kalau dalam satu meja, di situ ada berbagai macam makanan, pasti kita akan mencari makanan yang paling enak. Nah, sebagaimana kita memilih makanan ya yang paling enak tadi sangat hati-hati, maka begitu pula ketika kita berbicara dengan orang lain, dengan teman kita, dengan orang yang lebih dewasa, untuk berusaha mencari kata yang lebih atau yang paling bagus. Dan para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dulu pernah kita sampaikan, pelajaran adab itu tidak hanya sebatas teori, nanti akan kita tes, kita uji seperti yang biasa. Bagaimana antum berbicara dengan teman-teman antum? Apakah setiap antum berbicara dengan teman atau dengan orang yang lebih dewasa, antum berusaha untuk menggunakan kosakata yang baik, lafaz yang baik? Kalau misalnya iya, maka nilai antum semakin bagus. Tapi kalau misalnya sebaliknya, antum ini hafal ya, ikhtiyaru ajmal kalam, tapi dalam prakteknya sehari-hari bahasanya kasar, ngomong sama orang tua kasar, maka nanti nilai antum otomatis kecil. Baik, kita lanjut. Jadi kita diminta berusaha untuk memilih kosakata yang paling baik, sebagaimana kita milih makanan yang paling enak. Warraddu ala ma yasma'uhu minhum bilutfin, dan raddu itu menjawab ala ma yasma'uhu, apa yang didengar dari lawan bicaranya, minhum dari mereka, dari lawan bicaranya, bilutfin dengan lemah lembut, ya, tidak kasar, tidak membentak lawan bicaranya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahudu ila at-tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini kepada ucapan-ucapan yang baik. Kata para ulama, seperti syahadat la ilaha illallah, seperti Allahu Akbar, seperti ucapan alhamdulillah, dan juga memberikan mereka petunjuk ke jalan Islam yang terpuji. Yang kedua, at-tamahul fil kalami wa bayanihi hatta yafhamal mustami'ul murada minal hadith. At-tamahul. Tamahul itu apa? Pelan-pelan. Fil kalam, dalam berbicara, wa bayanihi, dan menjelaskannya, hatta yafhama, supaya dipahami, al-mustami', orang yang mendengar atau lawan bicara kita. Al-murad, apa arti al-murad? Al-maqsud, maksud, minal hadis, dari pembicaraan. Jadi adab yang kedua, ikhwani ahibbai rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk
berbicara dengan pelan, tidak terlalu cepat. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar ucapan kita, orang yang mendengar pembicaraan kita, paham apa yang kita bicarakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara cepat seperti ini. Walakinnahu kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Walakinnahu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara, beliau berbicara dengan bayyin. Apa arti bayyin? Jelas. Nabi berbicara dengan jelas, faslin, rinci, ya, kalimat per kalimat, kata per kata. Saking jelasnya, saking rincinya, yahfazuhu man jalasa ilaih. Orang-orang yang duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghafalnya. Yahfazuhu, akan menghafalnya, man jalasa ilaih, orang-orang yang duduk kepadanya. Ini saking jelas dan rincinya pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan terlalu cepat, tapi beliau bicara dengan jelas dan rinci. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saking jelasnya, saking rincinya, orang yang hadir di majelis beliau langsung hafal. Ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mukhatabatul mustami'i ala qadri fahmihi wa mustawahu al-ilmi. Mukhatabatul mustami', berbicara dengan lawan bicara ala qadri fahmihi, sesuai kadar pemahamannya. Jadi kalau kita berbicara, kita berusaha untuk menyesuaikan dengan kadar pemahaman lawan bicara kita. Wa mustawahu al-ilmi, dan tingkatan ilmunya. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita berbicara di depan anak-anak, di depan anak-anak TK misalnya, seperti kita berbicara di depan anak-anak SMP atau MTS misalnya, atau di depan anak MA. Atau kita berbicara di depan anak MTS seperti kita berbicara di depan anak-anak kuliahan misalnya. Juga kurang pas. Itu yang ketiga. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka ketahui. Sampaikan, beritakan kepada manusia dengan apa-apa yang mereka sudah ketahui atau yang mereka bisa pahami. Atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian suka Allah dan Rasulnya didustakan karena
ketidaksanggupan akal mereka misalnya menangkap apa yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, tajannubul khawdi fi ahadits la ya'lamuha. Tajannub, menghindari, al-khawd, berbicara dengan terlalu dalam, ya. Fi ahadits, di hadis-hadis la ya'lamuha, yang dia tidak ketahui. Hadisnya enggak jelas, belum jelas bagi dia, tapi dia bahas sampai ke dalam-dalam. Itu enggak bagus. Au ghairu muta'akkidin min sihhatiha, atau tidak yakin hadis ini, apakah hadis ini hadis yang sahih atau enggak. Kalau kita masih belum yakin, maka kita tidak perlu terlalu jauh membahas hadis tersebut. Wa kadzalika, dan begitu pula, la yanbaghi li talibil ilmi, tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, al-kalam, membicarakan fi ahadits alladzi la ya'lamu anha, membicarakan di hadis-hadis yang dia tidak ketahui tentang hadis tersebut. Illa dzan, kecuali hanya sangkaan, kecuali hanya dugaan, kayaknya ini hadis ini, ya. Tidak layak seperti itu. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena dzan, sangkaan, itu adalah hadis atau pembicaraan yang paling dusta. Perkataan yang paling dusta, menduga-duga, sepertinya. Fa'an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian dari sifat menduga-duga, karena dhan, prasangka atau menduga-duga itu adalah akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, luzumu qillatil kalam illa idza kana jawaban aw nasihatan aw amran bil ma'rufi aw nahyan 'anil munkari aw da'watan ilallah. Luzum, harus, wajib, qillah, sedikit, al-kalam, berbicara, illa, kecuali, idza kana jawaban, kalau menjawab, kecuali kondisi menjawab, au nasihatan, atau ketika memberi nasihat orang lain, au amran bil ma'ruf, atau ketika antum memerintahkan untuk melakukan kebaikan, au nahyan 'anil munkar, atau ketika antum mencegah orang untuk melakukan kemungkaran, au da'watan ilallah, atau ketika antum berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika antum berdakwah. Jadi enggak apa-apa kalau antum sedang menasihati, sedang memerintahkan teman-teman antum untuk melakukan kebaikan, atau melarang mereka untuk melakukan keburukan, atau mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak apa untuk banyak berbicara. Wa an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalam, kata Nabi, jangan kalian banyak berbicara.
bi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal kalami, karena sungguhnya banyak berbicara, bi ghairi dzikrillah, dengan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatun lil qulub, itu akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Ketika kita banyak berbicara dan bicara isi pembicaraan kita kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menyebabkan hati kita semakin keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbu alqasi. Wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbu alqasi. Dan ketahuilah sungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah ada 5 bab atau 5 adab yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya, karena yang paling penting setelah kita tahu adab-adab ini adalah kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.